Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Syafrin Aldi, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian semester 6 tahun ajaran 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Rian Dani Nasution dari kelas LPI 6D Pagi dengan NIM 413-2201-127. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ketepatan Waktu Pengiriman Barang terhadap Kepuasan Pelanggan pada Perusahaan Ekspedisi XYZ dengan menggunakan metode Vehicle Routing Problem atau VRP. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dalam penelitian ini adalah karena perkembangan teknologi dan e-commerce di Indonesia yang semakin pesat, sehingga kebutuhan layanan pengiriman barang pun meningkat. Hal ini membuat perusahaan ekspedisi seperti JNE, JNT, Tiki, serta perusahaan ekspedisi yang lainnya berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal ketepatan waktu pengiriman. Ketepatan waktu ini menjadi salah satu faktor utama yang dinilai oleh pelanggan. Alasannya yaitu karena keterlambatan pengiriman dapat menurunkan reputasi perusahaan, sehingga bisa membuat pelanggan ini berpindah ke ekspedisi yang lainnya. Oleh karena itu, metode Vehicle Routing Problem atau VRP hadir dan bisa menjadi solusi untuk menentukan jalur pengiriman yang optimal dengan biaya rendah, jarak tempuh yang lebih singkat, dan waktu yang cepat, sehingga cara ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada tiga. Yang pertama, ketidakpastian waktu pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang dapat menurunkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, hal ini bisa membuat pelanggan beralih menggunakan layanan ekspedisi lain. Dan yang ketiga yaitu perusahaan perlu mengevaluasi dan meningkatkan ketepatan waktu pengiriman untuk bisa mempertahankan kepuasan pelanggannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu pengiriman barang ini terhadap kepuasan pelanggan pada perusahaan ekspedisi XYZ. Dan yang kedua yaitu untuk bisa menerapkan metode Vehicle Routing Problem atau VRP dalam menentukan rute pengiriman yang optimal dan tepat waktu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktisnya. Untuk manfaat secara teoritisnya, yaitu bisa memperdalam ilmu di bidang manajemen logistik, khususnya terkait ketepatan waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu yaitu ada manfaat praktis, yaitu memberikan solusi nyata bagi perusahaan ekspedisi untuk meningkatkan ketepatan waktu pengiriman menggunakan VRP, sehingga bisa membantu pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Terdapat beberapa batasan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan ekspedisi XYZ yang belum disebutkan nama perusahaan secara spesifiknya. Yang kedua yaitu hanya fokus pada ketepatan waktu pengiriman terhadap kepuasan pelanggan saja, tanpa membahas harga ataupun kualitas layanan lainnya. Yang ketiga yaitu hanya menggunakan metode Vehicle Routing Problem atau VRP sebagai teknik optimasi rute pengirimannya. Dan yang keempat yaitu penelitian ini dilakukan pada area dan waktu tertentu sesuai operasi perusahaan saat penelitian berlangsung. Oke, kita lanjut di poin ke-6 yaitu ada kajian teori, literatur, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis. Kita masuk ke kajian teori terlebih dahulu. Jadi terdapat beberapa teori yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu yang pertama ada ketepatan waktu pengiriman. Jarak waktu antara pesanan pelanggan dan pengiriman barang oleh ekspedisi dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan jarak tempuh. Ini menurut Aminah yang dikutip pada tahun 2017. Lalu yang kedua ada transportasi. Proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain untuk memudahkan distribusi. Ini menurut Fatimah yang dikutip pada tahun 2019. Lalu yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Perasaan senang atau kecewa dari pelanggan setelah membandingkan harapan dengan pengiriman layanan, di mana ketepatan waktu bisa menjadi indikator utamanya. Ini menurut Eviani yang dikutip pada tahun 2021. Lalu yang keempat yaitu Vehicle Routing Problem atau VRP. Metode optimasi untuk menentukan rute pengiriman paling efisien dan cepat. Oke, selanjutnya yaitu ada kajian literatur. Jadi, terdapat beberapa penelitian
terdahulu yang relevan sesuai dengan judul dan variabel dalam penelitian ini. Nah, kajian literatur ini semuanya berasal dari jurnal yang menjadi referensi bagi saya dalam menyusun proposal metode penelitian ini, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu jurnal nasional dan internasional, yang mungkin bisa dilihat dari PowerPoint presentasi saya. Oke, selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah yang pertama, kendaraan, jarak, dan waktu tempuh merupakan unsur penting yang berpengaruh dalam penerapan metode VRP. Lalu yang kedua yaitu metode VRP akan digunakan untuk menentukan rute pengiriman yang optimal. Yang ketiga, rute yang optimal tadi ini dapat meminimalkan waktu pengiriman sehingga ketepatan waktu dapat meningkat. Lalu yang keempat, yaitu pengaruh ketepatan waktu pengiriman barang tadi akan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam perusahaan ekspedisi. Oke, selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Jadi, berdasarkan kerangka berpikir tadi, maka pengembangan hipotesis yang menjadi dugaan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada hipotesis 1 atau H1, yaitu penggunaan metode VRP dapat meningkatkan ketepatan waktu pengiriman barang. Lalu hipotesis 2 atau H2-nya yaitu jarak tempuh yang efisien melalui VRP ini berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga atau H3 atau hipotesis 3 yaitu jarak tempuh yang efisien dan rute yang optimal melalui VRP ini berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, lanjut kita masuk ke bagian metode penelitiannya. Jadi, bagian metode penelitian ini adalah bagian yang sangat penting dalam proposal kali ini. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ada operasional variabel dan pengukurannya. Jadi di sini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu ketepatan waktu pengiriman barang atau variabel X. Diukur dari jenis kendaraan, jarak tempuh, dan kesesuaian waktu pengirimannya. Lalu yang kedua yaitu variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan. Diukur dari keputusan atas kecepatan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Nah, kedua variabel ini menggunakan instrumen skala Likert 5 poin yang dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju hingga poin 5 sangat setuju. Oke, lanjut. Di sini ada jenis dan sumber data. Jenis datanya dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang didapatkan melalui pengolahan statistik. Sedangkan sumber datanya ada dua, yaitu yang pertama ya data primer yang didapat melalui kuesioner yang disebar kepada pelanggan perusahaan ekspedisi XYZ di Kota Batam. Yang kedua yaitu sekunder yang didapat melalui literatur, jurnal, buku, artikel, serta dokumen perusahaan seperti profil, SOP pengiriman, dan estimasi waktu pengiriman. Lanjut di bagian instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang tertutup, skala Likert, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan baik secara offline maupun online kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Oke, lanjut masuk ke lokasi dan objek penelitian. Untuk lokasi dan objek penelitiannya, yaitu yang pertama ada lokasi. Berada pada perusahaan ekspedisi XYZ di Kota Batam. Lokasi ini dipilih berdasarkan kota yang dihuni oleh saya sebagai peneliti dan juga karena perusahaan ekspedisi memiliki jumlah pelanggan yang cukup besar, sehingga data yang diperoleh dianggap representatif. Lalu objeknya, yaitu berdasarkan pada variabel yang ada di dalam judul penelitian ini, yaitu variabel X, ketepatan waktu pengiriman barang, dan variabel Y, kepuasan pelanggan. Oke, next, yaitu ada teknik penetapan jumlah sampel. Nah, dalam penelitian ini, penetapan sampel menggunakan rumus Slovin untuk bisa menentukan jumlah respondennya. Adapun rumus Slovin yaitu adalah sebagai berikut, yang dimana N kecil yaitu jumlah sampel, lalu N besar jumlah populasi, dan E kecil yaitu tingkat kesalahan atau margin of error yang diinginkan. Oke, lanjut ke teknik penarikan sampelnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden yaitu yang pertama pernah menggunakan jasa ekspedisi XYZ minimal sekali dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua berusia di atas 17 tahun. Yang ketiga bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap dan jujur. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan menggunakan jasa ekspedisi. Selanjutnya teknik purposive sampling ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data
yang relevan dan akurat sesuai dengan variabel penelitian, yaitu ketepatan waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara. Yang pertama yaitu kuesioner sebagai data primer yang dikumpulkan berdasarkan indikator variabel dalam penelitian ini. Lalu yang kedua yaitu studi pustaka, yaitu sebagai data sekunder apabila data primer ini sulit untuk didapatkan. Studi pustaka ini berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data untuk mendukung penelitian ini. Oke, selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu uji validitas, yang bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan dalam kuesioner mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat. Lalu dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel pada taraf signifikan 5%. Lalu jika R hitung itu lebih besar pada R tabel, maka item dinyatakan valid. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu digunakan untuk menguji konsistensi instrumen penelitian menggunakan teknik Cronbach alpha, dan jika nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliable. Lalu yang ketiga yaitu ada analisis regresi linear sederhana. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX dengan 1, Y sama dengan kepuasan pelanggan, 2X ketepatan waktu pengiriman barang, baru 3 sama dengan A sama dengan konstanta, dan 4B sama dengan koefisien regresi. Lalu yang keempat yaitu uji T parsial. Uji T parsial dilakukan untuk mengetahui apakah ketepatan waktu pengiriman barang, yaitu variabel X, ini berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu variabel Y. Oke, sekian penjelasan saya mengenai metode penelitian dalam proposal ini. Selanjutnya di sini saya ada daftar pustaka yang sudah saya cantumkan berdasarkan sumber yang saya dapatkan dan saya kutip dari jurnal referensi dalam kajian literatur saya. Selanjutnya juga terdapat lampiran yang saya lampirkan dalam penelitian ini, yaitu daftar pernyataan dalam kuesioner yang ingin saya buat nantinya. Oke, demikian saja presentasi proposal metode penelitian saya pada kali ini. Semoga penelitian yang saya angkat ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen logistik dan layanan ekspedisi, serta dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi perusahaan ekspedisi XYZ dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Terima kasih juga kepada Bapak Syafrinaldi atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila presentasi saya kali ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.